Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa Showbiz akan ada perform dari Nadia Rawil nih yang spesial. Tapi sebelumnya ada kabar menarik dari sastrawan Golagong yang keliling Indonesia dan menjadi duta baca. Berikut liputan selengkapnya. Keputusan seorang sastrawan satu ini untuk berhenti kuliah ternyata menjadi batu loncatan untuknya melangkah lebih jauh di dunia jurnalistik dan sastra. Nama penanya Golagong. Pemirsa Showbiz pembaca buku pasti familiar dengan nama ini dan juga karya-karyanya, termasuk Balada Si Roy, salah satu buku legendaris yang hits di kalangan anak 90-an. Ketika orang bertanya ke saya, Mas Gong, Balada Si Roy itu kisah Mas Gong ya? Saya jawab begini, itu keberhasilan riset. Bagaimana saya tekun mencatat hal-hal kecil ketika SMA sampai mahasiswa. Puncaknya, saya harus menemukan ruh tokoh utama Roy sebagai seorang petualang. Jiwa backpackingnya itu loh, jiwa petualangnya itu saya belum dapat. Makanya saya traveling itu 2 tahun. Sampai saya mengambil keputusan yang maha penting, yaitu mundur dari Fakultas Sastra. Karena saya tidak ingin menunda-nunda. Lalu saya sandang ransel, lalu saya traveling. Saya lifton ya, hitchhike ya. Numpang truk, numpang gerbong kereta. Saya coba rasakan udaranya, baunya, keringatnya, bagaimana Roy tidur sembarangan karena ingin mendapatkan sesuatu. Memiliki rasa ingin tahu yang besar sejak remaja, Golagong menjadi jurnalis dan kerap mengamati fenomena sosial di sekitarnya, yang kemudian menjadi sumber inspirasi dari karya-karyanya. Ketika saya riset terakhir puncaknya itu tahun 85-87, saya meninggalkan kuliah kan. Nah itu saya jadi wartawan, melakukan kerja-kerja jurnalistik, bertanya dengan 5W+1H. Saya dapatkan dari bacaan itu kan, saya bacaan bagaimana cara membuat berita. Itu saya tulis tuh who-nya siapa. Kalau saya misalnya naik kereta, saya harus dapat who-nya siapa nih, masinisnya. Nah itu 5W+1H itu saya tulis, siapa yang di sebelah saya, siapa yang di sebelah kanan saya, di depan saya, di belakang saya. Saya tidur di pasar malam-malam, saya menyaksikan bagaimana kehidupan pasar setelah tutup itu ya, pukul 2-3 malam, sepertiga malam itu. Saya tidur di stasiun, saya menemukan orang yang misalnya ada orang datang, saya tanya, kenapa Bu? Saya kehabisan uang, pengen pulang ke sana. Saya wawancara, akhirnya harus saya bantu. Nanti orang itu ketemu lagi dalam bentuk yang lain, laki-laki di stasiun yang lain, minta tolong juga. Nah itu kan menarik tuh. Oh ternyata ada profesi penipu dengan cara seperti itu gitu ya. Nah itu dari proses-proses seperti itu, ada preman dan sebagainya. Nah itu riset lapangan dengan metode jurnalistik. Bagi sastrawan asal Serang tersebut, riset menjadi bagian penting dari setiap karya-karyanya. Bagi Golagong, jika kita ingin menjadi seorang penulis, mulailah dengan ilmu pengetahuan, maka pembaca akan meninggikan derajat karya kita. Wah, luar biasa ya quotes-nya. Oke, kalau secara umum pesan-pesan di novel-novel saya itu amanatnya paling kuat adalah berbagi. Jadi jika kamu berbagi, kamu pasti akan mendapatkan imbalannya. Gitu. Jadi berdakwah lewat tulisan, dakwah bil qalam istilahnya ya. Jadi itu di novel-novel saya banyak seperti itu. Dan tadi ibu, jadi menghargai perempuan itu banyak jadi saya sisipkan misalnya berbagi, si tokohnya suka berbagi, dia menghargai perempuan. Kalau misalnya lagi nyebrang jalan, kalau dia naik bus, nah dia berdiri gitu ya. Kalau ada perempuan naik, terutama orang tua ya, itu di novel-novel saya kental seperti itu. Berkat prestasinya di dunia sastra, tahun 2021 lalu Golagong didaulat menjadi Duta Baca Indonesia dan saat ini sedang keliling Indonesia untuk menularkan budaya menulis dan membaca pada masyarakat. Turun ke lapangan, mendatangi terutama masyarakat marginal di desa-desa, memberitahu ke mereka misi saya itu membudayakan membaca dan menulis, memberitahu kepada mereka bahwa membaca itu akan menyejahterakan. Jadi membumikan literasi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu tema besar saya. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Menjadi slogan andalan sekaligus tema dari safari literasi yang dilakukan Golagong bersama rekan-rekannya. Membaca itu sehat,
Artinya itu cara berpikirnya, nalar kritisnya. Menghadapi sesuatu itu selalu berdasarkan logika. Nah, di era digital ini korelasinya itu terhubung banget. Kalau kita dapat informasi, ya, nah karena kita hobi baca, kita bisa cross check. Jadi kita argumentatif, tidak baper. Kalau dapat informasi itu kita tabayun, cross check. Nah, menulis itu hebat, itu dampak dari menulis. Jadi dampak dari membaca. Tidak lagi penting seberapa banyak buku yang kita baca, tapi seberapa mampu kita menuliskannya kembali. Jadi tanggung jawab kita sebagai pembaca, ini menurut teman saya Edi Wiono dari Perpusnas Press, dia bilang begini, tanggung jawab dari seorang pembaca adalah menuliskannya kembali apa-apa yang didapat dari membacanya. Nah, kenapa saya sebut menulis itu hebat? Jelas hebat, karena dia berani mengungkapkan gagasannya. Belum lagi dampak ekonomi dan popularitas. Setiap penulis itu selalu orang akan segan karena cara berpikir kritisnya tadi tidak hanya sekedar dibicarain, tapi gagasan itu menyebar dengan cepat. Itu saya rasakan, dan kita jadi percaya diri, jadi hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengeluarkan pendapat, tidak asal bunyi. Wow, keren ya. Nah, pemirsa Showbiz, memang mudah menumbuhkan keinginan untuk membaca. Tapi untuk menuliskannya kembali, tentu butuh perjuangan.